Bapa, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk persekutuan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mohon Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Supaya kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin katakan kepada kami pribadi, setiap pribadi Tuhan. Pakai hamba-Mu yang hina, mulut bibir yang terbatas, menyampaikan hanya kebenaran firman-Mu Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di tengah-tengah kami. Berikan kami firman-Mu Tuhan. Karena kami butuh firman. Kami butuh firman yang hidup dalam hati kami. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami terus hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Semoga cuaca mendung ini tidak membuat kita terlalu nyaman ya di dalam ruangan yang ber-AC dan dingin. Kita buka Yohanes 10 ayat ayat 7 sampai 18 ya. Pembacaan firman Tuhan kita dari ayat Yohanes 10 ayat 7 sampai 18. Saya bacakan. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Kita sudah sering mendengar cerita bagian ini terutama di ayat 10 ya. Ayat 10 di mana dikatakan bahwa ayat ke-10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup
dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Nah, kita yang terutama ikut SPS ya, kita sering mendengar ya, sudah dibahas, hidup yang berkelimpahan. Nah, kalau kita memikirkan sebenarnya hidup kekristenan yang berkelimpahan itu seperti apa gitu. Ya. Atau kalau saya tanya nih, menurut kita apakah saat ini kita merasa bahwa kita hidup dalam kelimpahan? Gitu. Jadi saya pengen mengajak nih hari ini ya, sedikit merenung. Kalau kita ditanya, apakah saya saat ini hidup dalam kelimpahan? Nah, kalau kita bisa menjawab, kira-kira kita jawabnya apa? Kalau kita jawabnya iya saya hidup dalam berkelimpahan. Saya mau tanya lagi, kenapa kita bisa jawab iya? Apakah saya hidup dalam berkelimpahan? Iya. Apakah karena saya hidupnya baik-baik saja? Keluarga saya baik-baik saja? Pekerjaan saya lancar-lancar aja? Sebenarnya hidup yang limpah itu seperti apa? Nah, kalau kita ditanya nih, kalau pemimpin pujian di depan ini, hidup kita berlimpah, amin. Kok jadi nggak ada suara? Hidup kita berlimpah, amin. Amin. Nah, sekarang saya mau nanya jujur, bener gak limpah? Nah, gitu ya. Limpah itu seperti apa ya kira-kira ya? Hidup yang berlimpah itu kira-kira seperti apa? Yang pasti kalau kita lihat dari Alkitab ya, berlimpah itu pasti kita bicara soal bukan hanya berkelimpahan materi, betul ya? Kita bicara soal buah-buah yang berlimpah di dalam hidup seseorang, betul ya? Barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Barang siapa yang merenungkan firman-Ku siang dan malam, ia seperti pohon yang berada di tepi aliran air, betul? Di mana ia selalu menghasilkan buah pada musimnya. Itu kan hidup yang berlimpah ya, kita tahu. Jadi hidup yang berlimpah itu pasti selalu mengalir. Mengalir apa? Hidup oleh Roh Kudus. Pasti buah-buahnya, apa itu? Kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, kemurahan, penguasaan diri, betul ya? Itu semua menjadi limpah di dalam hidup kita. Baru kita bisa dibilang hidup yang berkelimpahan. Nah, apakah hidup yang berlimpah itu tidak ada pergumulan? Apakah kalau kita bergumul artinya kita hidupnya tidak berlimpah? Nah, ini sebuah pertanyaan yang kita perlu sungguh-sungguh renungkan. Apakah kalau saya saat ini mengalami kekurangan, atau kalau saat ini saya kelaparan karena saya nggak bisa makan, atau karena saat ini saya mengalami ketidakadilan atau penganiayaan atau apapun, apakah hidup saya tidak limpah? Jadi limpah itu bagaimana kita mendefinisikan, bagaimana kita mengerti hidup yang limpah yang Tuhan ingin berikan. Katanya Tuhan Yesus datang untuk memberikan kelimpahan, gitu. Ya, nah kalau saudara-saudara notice ya gitu ya, beberapa khotbah saya memang temanya soal hidup terus, hidup kekristenan gitu. Karena menjadi pergumulan pribadi saya bahwa hidup kekristenan itu bukan cuman mati masuk sorga. Itu yang saya percaya. Bukan kelimpahan yang kita dapatkan bukan nanti di sorga. Tetapi kelimpahan yang kita dapatkan itu sejak kita mengenal Kristus. Setuju ya? Jangan kita berpikir bahwa hidup kekristenan kita yang penting saya mati nanti masuk surga. Di sini saya menderita, di sini saya susah. Nanti ketika Yesus datang, disitulah saya akan berbahagia. Nanti ketika saya check out, disitulah saya mengalami kelimpahan. Apakah begitu? Tentu tidak ya. Ketika Yesus datang ke dunia, dia bilang, justru saya datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan buat kita semua. Berarti harusnya hidup kita bisa limpah. Nah itu.
Nah, saya ingin mengajak kita coba berpikir di dalam pemikiran filsafat Yunani, ya, ada dua orang pemikir besar kita tahu, yaitu Plato dan Aristoteles. Filsafat ini kita jangan anggap filsafat itu dipakai untuk perdebatan atau untuk orang-orang yang suka aja merenungkan. Tapi kita mesti ngerti, kenapa filsafat menjadi penting? Karena filsafat itu selalu berusaha orang-orang dari zaman dulu, filsuf-filsuf itu memikirkan sebenarnya cara hidup yang baik manusia itu seperti apa. Di luar semua agama, ya. Ini yang mereka sudah gumulkan, ya. Dalam keterbatasan mereka mengenal Yesus Kristus, mengenal firman Tuhan, mengenal kebenaran yang kita sekarang kenal, tetapi filsuf-filsuf yang dulu itu mereka memikirkan sebenarnya cara hidup yang baik dari seorang manusia itu seperti apa. Itu yang dipikirkan, itu yang digumulkan, itu yang didebat dalam apa? Dalam tulisan-tulisan mereka, di dalam pertemuan-pertemuan mereka, mereka kalau dulu Yunani itu kan termasuk salah satu pemikir-pemikir hebat, ya. Dan mereka tuh biasa suka berkumpul waktu itu, berkumpul untuk namanya diskusi. Diskusi itu mereka duduk kumpul, kemudian mereka menyatakan pendapat. Menurut saya, hidup yang berlimpah itu seperti ini. Nah, kalau dia nggak setuju, dia bilang, saya nggak setuju. Ya, menurut saya hidup yang berlimpah seperti ini. Logikamu nggak masuk. Wah, mereka main ngadu logika gitu kan, ya. Logikanya nggak masuk karena logikanya begini, dikasih contohnya begini. Nah, itu diskusi namanya. Mereka duduk bersama dan berdebat. Kita berdebat, tapi sebenarnya bukan berdebat. Mereka itu sebenarnya melakukan saling belajar, mengemukakan pendapat dan boleh berbeda. Ya, nah kalau ada dua tokoh besar, salah satunya adalah Plato. Kita tahu kalau Plato itu digambar di School of Thought itu, Plato itu selalu kalau digambarkan itu salah satu, saya lupa lukisan siapa, gambarnya Plato tuh begini, ya. Nah, Plato itu selalu orang yang idealis, ya. Semuanya idealis. Makanya waktu digambarin lukisan siapa ya? Dia gini nih. Ya, menunjuknya ke atas. Karena menurut Plato, pemikiran dia gini. Seseorang itu dikatakan punya pemikiran yang baik, punya hidup yang baik, ya. Punya hidup yang baik. Kalau apa? Kalau seseorang itu berada dalam kondisi yang seharusnya. Nah, apa itu kondisi seharusnya? Kondisi yang ideal, bersatu dengan kebenaran, bersatu dengan ide yang sempurna. Wah, dalam ya pemikirannya ya, Plato ya. Jadi seseorang itu dikatakan nih, berada dalam kondisi yang baik, kondisi yang limpah ya kita bilang ya, istilahnya limpah kan, kondisi yang baik itu kalau apa? Ya, kalau apa sih seseorang itu dikatakan kamu dalam taraf hidup yang baik? Dibilang kamu berada dalam kondisi yang seharusnya, kamu bersatu dengan sang kebenaran, bersatu dengan ide yang sempurna. Wah, ini kata si Plato, ya, orang idealis. Nah, tapi ada Aristoteles waktu itu, dia bilang gini, kondisi yang baik ditentukan juga bukan cuman itu, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan. Gitu. Jadi bukan hanya kondisi orang itu, tetapi seseorang yang dikatakan kondisinya baik, dia harus juga diterima oleh lingkungannya, reseptif di tengah-tengah lingkungannya, ya. Jadi keadaan yang baik itu buat seseorang selalu berkaitan dengan penerimaan terhadap kehadiran orang itu di tengah-tengah lingkungan dia. Nah, itu yang menjadi pemikiran Aristoteles, dia bilang gitu. Bukan cuma orang itu baik sempurna seperti Tuhan, tetapi orang itu harus juga bisa diterima di dalam lingkungannya. Nah, dengan kata lain dia bilang ini, seseorang itu nggak bisa dibilang baik kalau setiap orang anti kepada kita, ya. Seseorang itu nggak bisa dibilang baik kalau dimanapun dia berada, gitu kan, orang anti kepada dia. Ya, ada si ini, malas deh, ya gitu ya, bahasa kita gitu. Ya, di dalam pekerjaan orang malas ketemu dia, di dalam keluarga orang malas ketemu dia, di dalam gereja orang malas ketemu dia. Nggak bisa dibilang dia hidupnya berlimpah, nah, gitu ya. Kira-kira begitu. Bisa ikutin ya argumennya ya. Nggak bisa dibilang begitu. Nah, tapi kan Yesus juga ditolak. Paulus juga ditolak oleh lingkungannya. Apakah benar Yesus ditolak di dalam lingkungannya? Enggak, Yesus ditolak oleh orang-orang dunia. Tapi Yesus diterima di dalam lingkungannya, Yesus diterima di dalam murid-muridnya. Betul?
Paulus tidak ditolak di dalam lingkungannya. Paulus ditolak oleh orang-orang yang tidak mau terima Injil. Tapi Paulus diterima oleh jemaatnya, Paulus diterima oleh murid-muridnya. Dia berada di tengah murid-muridnya. Nah, jadi kalau kita lihat, Yesus punya komunitas yang cocok, yang kompatibel, di mana dia diterima. Ya, saya pakai kata cocok gitu ya. Cocok itu maksudnya dia diterima di dalam lingkungan dia. Ya, dia diterima di dalam lingkungan pekerjaan dia diterima di dalam lingkungan keluarga dia, seperti itu ya. Itu namanya komunitas yang cocok. Ya, kalau dalam bahasa software tuh compatible ya. Kalau nggak compatible crash, softwarenya ngehang, ya, ketika dia hidup dalam. Nah, Paulus punya komunitas yang cocok. Maka kalau kita lihat di sini, pengertian Alkitab dan filsafat memiliki kemiripan. Kalau kita lihat sampai di sini ya, nah, filsafat tuh jadi berpikir begini, orang yang hidupnya baik itu harus cocok dengan lingkungannya. Ya. Nah, Alkitab juga punya pemikiran yang baik, bahwa seseorang yang hidupnya limpah seharusnya dia cocok di dalam lingkungannya. Nah gitu. Sulit seseorang dikatakan hidupnya limpah kalau dalam lingkungan itu orang-orang tuh anti kepada dia gitu ya. Nah, ya atau misalnya gini, di dalam lingkungan dia. Seseorang itu kan punya beberapa lingkungan ya. Saya katakan lingkungan tuh aspek-aspek di dalam hidup, misalnya di dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, kan dia berinteraksi dengan orang-orang yang beda-beda ya, betul ya. Nah, semakin banyak yang orang anti kepada dia, semakin hidupnya nggak limpah. Tetapi semakin dia bisa cocok di dalam lingkungan dia, itu dikatakan dia hidupnya limpah. Dan seharusnya sebagai orang Kristen, dia bisa cocok masuk di dalam lingkungan-lingkungan itu. Gitu. Ya. Nggak bisa gini. Seseorang di dalam keluarganya anti sama dia. Dalam pekerjaan orang anti sama dia. Tapi dalam gereja diterima. Ada yang kayak gitu? Ada. Apakah hidupnya limpah? Nggak tahu, jangan-jangan kehidupan dia di gereja itu merupakan pelarian karena nggak diterima di keluarganya, nggak diterima di pekerjaannya, maka dia lari ke gereja melayani. Wah, melayani diterima gitu kan? Atau kebalikan, ya di gereja nggak diterima, di keluarga nggak diterima, pelariannya kemana? Ke pekerjaan, jadi workaholic, kerja. Karena apa? Di pekerjaan diterima oleh orang-orangnya. Nah seperti itu ya. Jadi kehidupan yang limpah itu adalah, kita bilang seseorang itu limpah kalau dia cocok dengan, compatible dengan lingkungan di mana dia berada. Ya, di dalam tentu kita ngelihatnya dalam keseluruhan hidup ya, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, dan harus berhubungan dengan komunitas, karena komunitas itu menentukan, makanya komunitas itu penting. Ya, kita nggak bisa dibilang hidupnya limpah kalau kamu hanya berdiam diri di biara atau di gunung dan kamu berhubungan dengan Tuhan saja. Ya. Wah, hidupnya berlimpah dalam Tuhan, nggak bisa, ya pasti nggak bisa dibilang limpah seperti itu. Limpah itu selalu berhubungan dengan Tuhan dan berhubungan dengan komunitas. Nah itu kita mesti pahami. Jadi kita setuju ya bahwa Yesus, kita pasti setuju lah ya bahwa Yesus adalah orang yang baik, setuju ya. Jadi Paulus adalah orang yang baik yang hidupnya berlimpah. Yesus adalah orang yang baik dan hidupnya berlimpah, setuju dong, ya. Paulus adalah, nah maka orang-orang yang baik ini akan dapat diterima di dalam lingkungan yang baik. Ya, Yesus baik, maka dia diterima di dalam lingkungan yang baik. Paulus baik, maka dia bisa diterima di dalam lingkungan yang baik. Nah tentu ketika Paulus dikatakan baik ya, bagaimana dia bisa dapat diterima? Ya, kita nggak bisa lepasin dari yang namanya etika. Ya, bagaimana dia melakukan sesuatu terhadap komunitasnya, betul ya. Etika itu adalah bagaimana sebenarnya sesuatu yang pantas yang seseorang kerjakan, ya, untuk orang lain, ya. Dalam bahasa teologisnya kita bilang berbuah, ya kan? Kita berbuah tuh apa sih? Ya buah itu yang kelihatan, yang keluar, ekspresi diri dari seseorang yang keluar itu namanya buah, betul ya. Kita nggak bisa bilang buah itu hanya di dalam hati saja. Maksud hati saya saja ya, nggak bisa. Harus ada perlakuan. Nah perlakuan kita tentunya harus pantas. Nah, itu namanya, kalau perlakuan kamu pantas diterima dengan orang-orang di lingkungan kamu, kamu namanya punya etika yang baik. Maka orang yang punya etika yang baik akan bisa diterima di dalam lingkungan yang baik. Ya. Nah
Etika yang baik tidak pernah bisa jadi baik kalau hanya selalu pentingkan diri dan kesenangan saya pribadi. Ini poin yang sangat penting, ya. Dan ini bisa dimengerti oleh orang-orang filsafat pemikir bukan Kristen loh. Ya. Saya mau kasih lihat begini, kenapa saya bawa ke dalam pemikiran-pemikiran orang-orang pada umumnya. Standar kekristenan kita jauh lebih tinggi daripada mereka. Kalau orang-orang ini mereka bisa memikirkan hal-hal yang baik, lebih-lebih kita yang harusnya hidup dalam Tuhan, ngerti ya? Harusnya hidupnya lebih limpah. Orang-orang yang di sini mereka bisa memikirkan bagaimana sih sebenarnya keadaan yang pantas. Seharusnya sebagai orang Kristen yang katanya Tuhannya memberikan hidup yang berkelimpahan, kita harusnya hidupnya punya etika yang lebih baik gitu ya daripada orang-orang yang gak kenal Tuhan. Nah itu menjadi pergumulan saya pribadi juga. Saya memikirkan ya, kalau saya dibilang baik itu seperti apa ya? Saya dibilang punya etika yang baik itu seperti apa? Ya. Nah itu menjadi sebuah pemikiran, menjadi sebuah pergumulan supaya saya bisa hidup sesuai dengan hidup yang limpah gitu. Seorang yang dikatakan etikanya baik, tidak bisa kalau hanya selalu pentingkan diri sendiri, pentingkan kesenangan pribadi saja, dan tidak pernah mau tahu apa yang orang lain pikiran. Ya, saya bebas melakukan apa yang saya senang, lingkungan tidak berhak menghakimi saya apa yang mau saya kerjakan. Nggak bisa. Kalau dia punya pemikiran seperti itu, pasti dia akan melakukan segala sesuatu dengan semena-mena terhadap orang-orang di sekitar dia. Nah jadi kita perlu memahami sebenarnya etika yang baik itu seperti apa dong, gitu ya. Seperti apa sih dikatakan saya orang yang baik, nah, ya. Dan menariknya gini, tidak ada yang pernah setuju di dalam pemikiran-pemikiran dan tradisi etika yang dipikirkan oleh filsuf-filsuf itu, nggak ada yang pernah setuju bahwa seseorang dianggap baik karena kaya. Seorang dinilai baik karena dia kaya. Nggak pernah. Ya. Mari kita nilai Dio baik. Dio baik karena Dio kaya. Nggak pernah ada seseorang dianggap begitu. Ya. Tapi lucunya gini, kita sering mengagumi orang yang kaya. Mengagumi kekayaan. Atau kita mengejar kekayaan. Padahal nggak pernah itu menjadi standar baik. Walaupun dalam pemikiran orang dunia loh, tidak pernah. Maka orang yang mengagumi kekayaan, ini materi ya saya ngomong, mengagumi kekayaan secara materi, itu pasti orang yang tidak bijak gitu ya. Bodoh sekali, karena di dalam pemikiran orang dunia aja tidak pernah, seseorang dikatakan baik kalau dia kaya, nggak ada ya. Mari kita nilai ya, apakah Robert seorang yang baik? Karena dia kaya, nggak ada. Itu nggak pernah ada ya. Yang ada apa? Orang kaya etikanya brengsek, banyak ya kan? Wah ini mentang-mentang dia kaya, kelakuannya kayak begitu, yang ada begitu yang banyak ya gitu ya. Tapi kita nggak pernah menilai seseorang itu baik karena kekayaan dia, karena status dia. Itu bukan cara menilai. Nah itu. Nah jadi menurut pemikiran mereka mulai berpikir lagi. Nah kalau begitu, yang pantas itu seperti apa? Yang baik itu seperti apa? Yang bisa diterima itu seperti apa? Nah, Plato karena dia berpikirannya idealis, dia bilang begini dong, saya dianggap baik kalau apa? Kalau para dewa-dewa itu approve, setuju bahwa apa yang saya kerjakan baik. Wah, dia bilang begitu. Kalau para dewa-dewa itu, ya kan dulu filsuf Yunani kan banyak dewa-dewa dong, ya ada dewa perang, ya ada dewa bijak. Kalau para dewa-dewa itu setuju, approve dengan tindakan saya, maka saya dinilai baik. Nah gitu. Itu menurut Plato. Tapi masalahnya gini kan, dewa-dewa itu punya sifat yang beda-beda. Betul nggak? Kelakuan atau perbuatan kehidupan yang di-approve oleh dewa perang bertolak belakang dengan kelakuan yang di-approve oleh dewa bijak. Betul ya? Dewa perang bertentangan, yang dianggap baik oleh dewa perang. Oh kamu perang-perang bagus. Tapi dewa bijak bilang, oh kamu perang-perang itu saling membunuh, gak baik. Nah gimana? Kelakuan yang di-approve oleh dewa yang keteraturan, senang keteraturan, dibenci oleh dewa yang senang kekacauan, senang pembunuhan. Betul ya? Maka dia mulai berpikir lagi, nah kalau begini gimana ya? Apakah artinya berarti
siapa dewa yang saya sembah, itu menjadi standar etika saya. Dewa yang saya sembah itu menjadi standar etika saya dong kalau begitu. Kalau saya sembah dewa perang, maka saya mengikuti standar si dewa perang ini. Kalau saya menyembah dewa bijak, maka saya di-approve oleh dewa bijak, saya melakukan apa yang dewa bijak. Konslet pemikiran Plato gitu kan. Nggak bisa dong, nggak bisa begitu. Berarti beda-beda dong. Kalau gitu nggak ada standar yang universal. Berarti, wah dalam ya pemikiran mereka dalam loh. Berarti, ini orang nggak kenal Tuhan ya. Nggak kenal Tuhan loh ini. Gitu. Tapi kita percaya apa yang baik itu asal dari Tuhan, setuju ya? Gitu. Apa yang baik dari pemikiran-pemikiran mereka pasti asal dari Tuhan. Nah, Plato pikir lagi kalau begitu pasti ada sebuah standar buat para dewa-dewa itu. Wah. Supaya apa? Sesama dewa nggak konflik. Ya. Dia berantem dong. Oh, ini beda, ini beda, ini beda. Berarti kemungkinan besar ada sebuah standar yang jauh melebihi standar para dewa itu. Siapa itu? Nah, itu yang menjadi masalah. Pemikir-pemikir itu stop, mentok. Karena nggak ada jawaban. Karena dewa-dewanya banyak. Mentok. Siapa di atas dewa-dewa itu? Mentok. Nggak bisa kasih jawaban. Nah, sampai ada pemikiran kekristenan, baru kita bisa bersyukur. Ya, jawaban itu bisa dijawab. Siapa yang atur standar etika yang baik? Ya, bagaimana kita bisa tahu? Alkitab bilang. Dari mana Alkitab bilang? Kembali ke Taman Eden, ya gitu ya. Nah, kembali ke Taman Eden lagi. Di mana ketika di Taman Eden Tuhan menciptakan bumi dan Tuhan menciptakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa artinya Tuhan menciptakan buah pengetahuan yang baik dan jahat? Artinya yang tentukan standar itu baik atau jahat bukan manusia, tapi saya, Tuhan. Ya. Itu artinya ketika dikatakan bahwa Tuhan menciptakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, yang menjadi standar untuk baik dan jahat bukan dia, bukan manusia, tapi Tuhan. Ya, makanya ketika Yesus ditanya, guru yang baik, Yesus bilang apa? Kenapa kamu bilang saya baik? Apakah karena Yesus bukan baik? Enggak, tapi karena dia mau bilang Allah yang baik. Gitu. Nah, ini sebenarnya ini melipir ya, ini sebenarnya ada kebiasaan-kebiasaan mereka yang kebiasaan mereka ketika mereka menyapa orang. Guru yang baik, biasanya guru itu akan menyapa orang lain dengan guru yang baik juga, gitu loh. Ya. Jadi, kenapa dia menyebut Yesus guru yang baik? Karena dia mau supaya Yesus menyebutnya juga guru yang baik, gitu loh. Ya, jadi sebenarnya dia nggak sungguh-sungguh menyebut Yesus sebagai guru yang baik. Nah, Yesus nggak mau dong ikut-ikutan yang begitu-begituan. Ya, kalau saya dipanggil guru yang baik dan saya harus bilang kamu guru yang baik, saya ikut dalam kepalsuan dan kemunafikan kamu. Maka saya mendingan saya nyatakan bahwa sebenarnya bukan Yesus bilang bahwa saya tidak baik. Yesus itu Allah, tentu dia baik. Tapi dia mau katakan yang sebenarnya, bahwa yang baik itu Allah saja. Nah, itu yang menjadi dasar iman kita. Maka kita perlu mengerti ya, di dalam kejadian itu benar-benar di Taman Eden itu, kalau kita mengerti pengertian dan rencana yang Tuhan ingin kerjakan, hidup kita limpah. Kalau kita bisa memahami sebenarnya kenapa sih Tuhan menciptakan seluruh dunia dan isinya, ya. Nah, kembali lagi, orang-orang pemikir-pemikir itu buntu ketika memikirkan. Jadi standar yang baik itu seperti apa? Oke, kita setuju ya. Orang yang baik itu kalau dia diterima. Orang yang baik itu kalau dia punya standar etika yang baik, oke kita terima, ya. Tapi standar yang baik seperti apa? Nah, itu yang tidak dapat jawabannya di dalam pemikir-pemikir filsuf-filsuf ini. Sampai Alkitab satu-satunya yang memberikan jawaban, ya. Jadi Alkitab bilang, yang baik itu harus apa? Harus cocok dengan karakter Tuhan, ya. Sesuatu yang baik pasti tidak pernah bertentangan dengan karakter Tuhan itu sendiri, ya. Tuhan punya banyak karakter, ya. Karakter Tuhan kita perlu kenal. Tuhan itu bukan cuman yang Tuhan yang murka. Tuhan itu bukan cuman Tuhan yang kasih. Tuhan itu bukan cuman Tuhan yang adil, bukan. Tapi itu semua menjadi satu kesatuan, maka dikatakan dia apa? Dia perfect, dia kudus.
Kenapa dia kudus? Karena satu-satunya hanya Tuhan yang bisa begitu. Hanya Allah Tritunggal yang bisa punya seperti itu. Dia kasih, dia adil, dia setia, dia kudus, dia kind, dia baik. Maka etika yang baik yang saya kerjakan di dunia sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus cocok dengan karakternya Tuhan yang baik itu. Baru kita bisa compatible dengan apa yang Tuhan mau. Baru kita bisa cocok. Ya, yang kita kerjakan baik pasti cocok dengan karakter Tuhan. Yang buruk pasti bentur dengan karakter Tuhan. Ya, apa yang kita kerjakan itu baik, pasti cocok dengan karakter Tuhan. Ya, kalau dia bentur, maka dibilang itu buruk. Etikanya begitu. Ya, karena Tuhanlah yang menentukan standar yang baik atau yang buruk itu Tuhan. Ya, makanya orang yang tidak kenal karakter Tuhan sulit punya etika yang baik. Saya ulang lagi ya, penting nih. Ya, semakin kita kenal Tuhan, semakin kita kenal karakter Tuhan, kita akan punya etika yang semakin baik. Karena kita mengerti, oh Tuhan maunya seperti ini. Tetapi semakin kita tidak kenal Tuhan, maka kita punya etika yang buruk. Saya katakan ini bukan saya punya etika yang baik ya. Kita bergumul sama-sama, saya dan saudara sama-sama bergumul. Mengerti karakter Tuhan itu seperti apa yang ingin Tuhan mau. Ya, maka supaya kita bisa di-approve oleh Tuhan, perlu kenal Tuhan yang kasih, Tuhan yang rela berkorban, Tuhan yang adil. Maka di dalam firman yang tadi kita baca, ketika Tuhan bilang, aku memberikannya dalam segala kelimpahan. Tapi gak berhenti sampai situ. Ayat selanjutnya apa? Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bisa ngeliat Tuhan menjawab, kalau kamu mau menjadi orang yang baik, kamu mau punya hidup yang berkelimpahan, kamu harus terima, saya sudah memberikan nyawa. Saya menjadi model. Ketika Tuhan bilang ini, aku gembala yang baik. Konteksnya sebenarnya gini, saya mau jadi model. Ngerti ya? Saya jadi model gembala yang baik. Saya gak seperti gembala upahan itu, yang ketemu masalah dia kabur. Saya adalah gembala yang baik dan saya tidak mementingkan diri saya memberikan nyawanya untuk domba-domba saya. Dan itu adalah karakter Tuhan yang sempurna, yaitu karakter kasihnya Allah. Ya, karakter setianya Allah. Itu semua ditunjukkan. Ya, kita semua setuju dong, Yesus itu punya karakter Allah yang sempurna karena dia Allah. Ya, dia punya karakter Allah yang sempurna. Maka Yesus cocok dengan lingkungan dia, dengan tempat di mana dia. Yesus cocok dengan dunia, gitu. Karena memang disitulah dia diutus oleh Bapa untuk datang ke dunia. Maka ketika Yesus hidup dalam dunia pun, walaupun dalam segala keterbatasan dia sebagai manusia dan dia Allah, hidupnya limpah. Setuju dong? Ya, Yesus hidupnya limpah walaupun dia datang sebagai manusia dan walaupun dia disiksa di salib, hidup Yesus limpah. Nah, karena dia Allah. Dia punya karakter Tuhan sepenuhnya. Jadi yang pertama, karakter kita harus cocok. Bagaimana kita berinteraksi dalam lingkungan kita harus punya etika yang baik. Yang pertama ya, mau hidupnya limpah. Kamu harus ketika berelasi dengan orang-orang di dalam lingkungan kamu dalam keluarga. Bagaimana kamu berelasi dengan istri kamu, bagaimana kamu berelasi dengan anak kamu, harus cocok dengan etikanya Tuhan yang baik. Kalau bentur, pasti gak cocok. Ya, saya gak bilang sempurna ya, tapi ketika kita menggumulkan bagaimana karakter Tuhan, sebenarnya hidup kita limpah. Maka hidup kekristenan itu harus semakin limpah. Karena semakin kenal Tuhan. Semakin kenal Tuhan, semakin kenal karakter Tuhan, hidupnya semakin limpah. Bisa dipahamin ya. Kelimpahan itu bisa bertumpuk, bisa bertambah. Ya, hari ini limpahnya sedikit. Lama-kelamaan limpahnya makin besar, makin makin limpah. Itu harusnya menjadi goal. Keinginan kita, hidup yang limpah di dalam Tuhan. Dan Tuhan senang. Tuhan senang ketika kita hidup limpah di dalam Dia. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana saya bisa dikatakan hidupnya limpah? Tadi yang pertama, karakter saya cocok dengan karakter Tuhan. Di-approve. Ya, di-approve. Yang kedua, saya harus cocok dengan rancangannya Tuhan. Saya harus cocok dengan programnya Tuhan. Apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam lingkungan tempat kita berada. Ini yang menentukan apakah kita hidupnya limpah atau enggak. Ya, kalau kamu diletakkan di dalam sebuah keluarga,
kita harus tahu apa yang Allah ingin rancangkan, apa rencana Allah di dalam keluarga. Kalau kita dibentuk di dalam pernikahan, diletakkan dalam sebuah pernikahan, kamu harus tahu apa yang ingin Allah rancangkan di dalam pernikahan. Kalau kamu ada di tempat bisnis dalam pekerjaan kamu, baik kamu sebagai pelajar, baik kamu sebagai pekerja nanti, baik kamu sebagai bisnismen, baik kamu sebagai hamba Tuhan yang melayani di gereja, kamu harus tahu apa yang Allah ingin rancangkan di dalam lingkungan kamu itu. Kenapa menikah? Karena saya tahu apa yang Tuhan rancangkan dalam pernikahan saya. Kenapa kamu bekerja? Karena saya tahu apa yang Tuhan rancangkan di dalam dunia kerja saya. Kenapa kamu pelayanan di gereja? Karena saya tahu apa yang Tuhan rancangkan di dalam gereja saya, apa yang Tuhan tahu. Kenapa kamu terjun ke dunia pendidikan? Wah, kita punya sekolah, ya. Karena saya tahu apa yang Tuhan rancangkan di dalam dunia pendidikan yang sedang saya kerjakan. Nah, ketika saya tahu rancangan Tuhan, maka saya akan hidupnya limpah karena cocok dengan rancangan Tuhan. Ya, tadi kita baca di Yohanes 10. Boleh tunjukin lagi gak Yohanes 10? Ayat yang terakhir. Ya, kita setuju, Yesus memberikan nyawanya, dia punya karakter Tuhan yang sempurna. Tapi bukan cuma itu, di ayat ke-18 dia bilang apa? Aku memberikannya menurut kehendakku sendiri, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi Yesus bukan cuma punya karakter Tuhan yang sempurna. Yesus tahu betul apa rancangan Bapa bagi Kristus, bagi Yesus ketika dia diutus ke dunia. Tahu betul. Tahu betul tugas-tugasnya dia. Maka hidup dia tahu betul bahwa sebenarnya Tuhan punya rencana apa buat saya di tengah-tengah lingkungan saya. Nah, ini penting. Nah, minggu lalu saya pernah, 2 minggu yang lalu saya pernah menjelaskan tentang bangunan, ya, tentang seorang bangunan, betul ya? Ya, kalau kita melihat sebuah bangunan yang belum jadi, kita masuk lihat bangunan belum jadi, terus habis itu bangunannya tambah besar, tambah besar, tambah besar. Ya kita nggak gimana-gimana sih ya ngelihat bangunan itu. Hanya kita bisa gimana-gimana, hanya kita bisa mengagumi, hanya kita bisa menikmati bangunan itu. Kalau apa? Kalau kita tahu rancangan bangunan itu seperti apa. Ya, kalau kita bangun rumah gitu kan, kita bangun rumah ya kan, baru kelihatan puing-puing, baru kelihatan ini, baru kelihatan masih berdebu. Kita bisa menikmati nggak? Sulit. Tapi kalau kita sendiri terlibat di dalam pembangunan itu, pembangunan rumah itu, kita tahu sebenarnya bangunan rumah itu seperti apa, maka kita akan jadi tahu, oh progresnya segini loh, progresnya segini loh. Dan kita akan jadi stres. Lalu apa? Kita ngeliat progresnya nggak sesuai dengan rancangannya, stres kan? Ya, contohnya rancangannya A, dibangun sama kontraktornya rancangan B, stres kita. Ya. Tapi kalau orang yang ngerti rancangan, ya mau rancangan B, mau rancangan A, nggak ngaruh. Nah sama. Ketika kita pengen mengetahui ini, rancangan Tuhan di dalam lingkungan saya bisa mengerti, saya bisa hidup menikmati lingkungan yang Tuhan tempatkan di tempat saya, kalau saya mengerti rancangan dari Tuhan yang menempatkan saya di tempat itu. Nah itu. Jadi bisakah kita tetap limpah di dalam keadaan yang sulit? Jawabannya bisa. Karena kalau kita memahami sepenuhnya rancangan Tuhan dan kita bisa mengerti karakter Tuhan, ya. Kalau kita bisa mengerti karakter Tuhan dan kita tahu rancangan Tuhan tempat lingkungan kita, maka kelimpahan itu bukan datangnya dari lingkungan di luar, tapi kelimpahan itu datangnya dari dalam. Dari dalam keluar, bukan dari lingkungan yang menjawab apakah kita hidupnya limpah atau enggak, bukan. Bukan lingkungan yang menjawab kamu cocok di dalam lingkungan itu atau bukan. Tapi karena saya yang tahu Tuhan rancangannya apa buat saya di tempat lingkungan ini, dan saya tahu bagaimana saya berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan saya sesuai dengan karakter Tuhan. Saya baru tahu, saya baru hidupnya limpah. Ya, jadi bukan lingkungan yang menentukan. Ya, contohnya Paulus. Ya,
Ketika Paulus di dalam penjara contohnya ya. Ini hanya contoh saja contoh ya supaya kita bisa nangkep sebenarnya cara memahaminya seperti apa. Contohnya Paulus dalam penjara. Apakah Paulus hidupnya limpah? Yes, kita semua setuju. Walaupun Paulus di dalam penjara hidupnya limpah. Kenapa? Ya, penjara harusnya adalah tempat untuk orang-orang jahat. Apakah Paulus orang jahat? Enggak. Paulus orang baik. Nah, berarti apa yang terjadi ketika Paulus dimasukkan ke penjara? Berarti yang terjadi adalah Paulus orang yang baik diperlakukan tidak adil, gitu ya. Betul gak? Ya. Ketika Paulus masuk ke dalam penjara, artinya Paulus sebagai orang yang baik yang harusnya bukan ada di penjara. Penjara harusnya untuk pembunuh, pencuri, perampok, betul? Tapi ini Paulus mengabarkan tentang berita baik, tapi dia di dalam penjara. Berarti terjadi ketidakadilan. Nah, ketika terjadi ketidakadilan, dalam pemikiran Paulus, Paulus tahu betul apa yang akan Tuhan kerjakan di dalam ketidakadilan di dalam lingkungannya. Apa yang Tuhan akan kerjakan? Dia tahu bahwa suatu hari Tuhan akan tegakkan keadilan karena dia Allah yang adil. Itu tahu betul. Karena Tuhan tahu karakter Tuhan yang adil. Dan Tuhan tahu, Paulus tahu apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam lingkungan yang tidak adil. Tuhan akan beresin. Maka saya bisa tenang. Maka saya bisa damai walaupun saya menderita. Paulus menderita. Tapi dia bisa tenang, dia bisa limpah. Bukan karena dia nikmatin di dalam penjara. Nggak ada yang nikmat dalam penjara. Kenapa Paulus bisa nikmat? Karena Paulus memikirkan, merenungkan apa yang Tuhan ingin kerjakan terhadap ketidakadilan yang sedang dia gumulkan dan dia berbagian di dalamnya. Nah, ini yang membuat dia hidupnya limpah. Ya, Paulus menjadi limpah karena dia tahu betul merenungkan kapan Tuhan akan menegakkan keadilan. Dan saya, Paulus, berbagian di dalam keadilan Tuhan. Maka hidupnya limpah. Ya, sama seperti di dalam pernikahan. Ya, saya tahu Tuhan sangat menghargai pernikahan. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tuhan adalah Tuhan yang kasih. Gitu. Maka ketika ada konflik-konflik misalnya yang terjadi dalam pernikahan, ya. Saya tahu bahwa apa? Yang Tuhan mau apa dalam pernikahan saya? Yang Tuhan mau pernikahan itu harusnya adalah pernikahan yang mencerminkan kesetiaan Tuhan dan kasihnya Tuhan. Tapi kok belum terjadi? Ini yang saya perlu renungkan. Kenapa bisa ada ketidakharmonisan? Dan saya percaya bahwa apa? Bahwa Tuhan sedang mengerjakan pengudusan buat saya dan pasangan saya. Dan saya berbagian di dalamnya. Baru hidup saya bisa limpah. Baru kita bisa limpah dalam pernikahan. Ngerti ya? Jadi ketika dalam lingkungan, di dalam pernikahan itu, ketika saya tahu bahwa di dalam pernikahan, Tuhan sedang mengerjakan pengudusan bagi pasangan saya. Dan saya berbagian di dalam rencana Tuhan itu untuk menguduskan pasangan saya dan pasangan saya menguduskan saya. Maka pernikahan saya bisa limpah di dalam pernikahan saya. Ya. Solusinya bukan ini, karena saya nggak cocok dalam lingkungan pernikahan, saya cari lingkungan yang baru dalam pernikahan. Supaya saya cari yang cocok. Artinya apa? Cari keluarga baru. Ya, cari keluarga baru yang cocok. Nggak bisa, karena cocok bukan dari luar ke dalam, tapi dari dalam keluar. Bisa dipahami gak ya? Saya perlu mengerti apa yang Tuhan rencanakan di dalam keluarga. Sama dalam mendidik anak. Ya. Ketika terjadi permasalahan di dalam kita mendidik anak, ya, kita terjadi konflik-konflik dalam mendidik anak. Tahu gak apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam keluarga? Di dalam saya mendidik anak. Apa yang Tuhan mau kerjakan? Dan saya berbagian di dalamnya supaya saya bisa mengerjakan apa yang Tuhan rencanakan. Dan ketika saya berinteraksi, saya melakukan interaksi itu sesuai dengan karakternya Tuhan. Nah, makanya penting kita kenal karakter Tuhan. Tuhan itu apa sih? Kalau kita salah kenal karakter Tuhan, maka kita salah beretika. Pasti. Kalau saya mengenal Tuhan, kemarin kita bincang-bincang ya dengan salah satu brother gitu ya. Pandangan saya terhadap Tuhan itu Tuhan yang murka, Tuhan yang menghakimi. Maka etika yang dia kerjakan, ya akan mengikuti Tuhan yang menghakimi, yang dia ngerti. Karena gak mengerti kasihnya Tuhan. Maka kita penting, pengenalan Allah itu penting. Ya. Jadi sekali lagi, hidup yang limpah bukan dari lingkungan. Bukan lingkungan yang membuat kita limpah.
Tetapi ketika saya berada di dalam suatu lingkungan itu, baik itu lingkungan pekerjaan, baik itu lingkungan gereja, baik itu lingkungan di keluarga, saya tahu apa yang ingin Tuhan kerjakan di tempat di mana saya ada itu. Dan karena saya tahu apa yang mau Tuhan kerjakan, dan karena roh kita sudah diperbaharui oleh Tuhan, makanya gak bisa ya, gak mungkin orang punya karakter Kristus kalau roh kita tidak dibaharui. Tidak mungkin kita bisa berbuahkan kebenaran itu, buah-buah roh itu, kalau seseorang itu tidak lahir baru di dalam Kristus. Dia tidak hidup dipimpin oleh roh, gak mungkin. Ya, nggak mungkin dia akan bisa punya karakter Kristus, tidak mungkin gitu. Dia hanya bisa punya pemikiran, dia bisa punya teori, tapi tidak akan mungkin bisa diperbaharui. Karena yang bisa membuat kita semakin serupa Kristus itu ketika Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, melahirbarukan kita dan menguduskan kita terus-menerus. Sanctification, terus-menerus dikuduskan, terus-menerus dikuduskan. Maka saya baru bisa jadi cocok dengan lingkungannya. Ya. Yang sering terjadi adalah kita sering gak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam lingkungan kita. Saya gak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam pernikahan saya gak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam pekerjaan saya gak tahu apa yang Tuhan mau kerjakan dalam gereja saya, maka kita jadi gak kompatibel dengan lingkungan itu. Dan akhirnya kita lari, ya kan? Seperti yang tadi, dia lari dalam lingkungan lain, mencari lingkungan yang cocok dengan dia. Nah, nggak bisa, ya. Ya, orang yang hidupnya limpah itu selalu berasal dari karena dia mengetahui karakter Kristus dan hidupnya dirubahkan supaya sesuai dengan Kristus. Bisa pergumulan, ya. Bisa pergumulan, bukan berarti kalau dia sudah cocok dengan karakter Kristus artinya baru dia bisa hidupnya limpah, enggak. Limpah itu bertumbuh, ya. Nah, maka apa yang menarik di dalam Alkitab orang Kristen? Orang Kristen Tuhan kasih Alkitab. Apa yang menarik? Karena di dalam kisah-kisah di Alkitab, Tuhan memberikan kisah-kisah yang bisa menjawab segala aspek di dalam kita berinteraksi di dalam lingkungan-lingkungan kita. Baik itu lingkungan kerja, baik itu lingkungan pelayanan, baik itu lingkungan keluarga. Alkitab itu punya kisah-kisah yang sesuai dengan konteks-konteks di setiap aspek itu loh. Gitu. Makanya orang yang semakin mengerti Alkitab, semakin limpah hidupnya. Ya, bukan semakin kaya duit jadi makin limpah, enggak pernah. Tapi semakin dia mengerti konteks-konteks yang ingin Tuhan kerjakan dalam Alkitab, maka Alkitab jadi sebuah kitab yang sangat-sangat berharga buat orang yang mencari hidup kelimpahan dalam Tuhan. Karena hanya dari Alkitab kita mengerti apa yang Tuhan kerjakan lewat kisah-kisah di Alkitab itu, lewat kisah raja-raja, lewat kisah penciptaan, lewat kisah penebusan, apapun itu membuat kita jadi mengerti karakternya Kristus. Nah, saya ingat ada seorang hamba Tuhan yang ngomong begini. Semakin saya mengenal Tuhan, dia bilang, saya hidupnya semakin limpah loh, hidupnya semakin kaya. Dulu sebelum kenal Tuhan, waktu baru bertobat, hidupnya susah. Karena apa? Apa-apa gak boleh. Waktu jadi Kristen, apa-apa gak boleh. Ya, judi gak boleh, minum bir gak boleh, merokok gak boleh, semua gak boleh. Ya, terlebih lagi dulu sebelum bertobat. Jadi dulu belum bertobat, semuanya boleh, tapi ngawur. Ya, sebelum bertobat ya, semuanya boleh dilakukan, tapi ngawur-ngawur. Ya. Setelah bertobat semuanya jadi gak boleh. Wah, ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh, ini gak boleh. Akhirnya hidupnya jadi susah ya. Saya gak merasa tidak cocok dengan kekristenan. Karena apa? Karena yang saya senang bertolak belakang dengan apa yang kekristenan senang. Ya. Nah, tapi semakin saya mengenal apa yang Tuhan mau, semakin saya mengenal karakter Tuhan, hidup saya semakin kaya. Karena saya jadi mengerti bahwa semuanya jadi boleh. Tapi ketika apa? Semuanya boleh ketika itu diarahkan kepada Tuhan dan kita lakukan sesuai dengan rancangan Dia. Itu jadi boleh. Ya. Nah, ini perlu pengertian yang kita perlu sungguh-sungguh mengerti dalam hal ini. Makanya kita sering bilang kan, kekristenan itu bukan soal boleh, tidak boleh. Ya kan? Ya. Jadi boleh gak saya nyembah Tuhan tapi saya tetap menyembah
leluhur keluarga saya? Boleh nggak? Boleh nggak saya menyembah Tuhan tapi saya tetap merokok? Boleh nggak? Charles Spurgeon merokok loh. Abraham Kuyper merokok loh. Tokoh-tokoh reformator yang besar-besar itu ngerokok. Jadi boleh dong. Kekristenan bukan soal boleh nggak boleh, ya. Tetapi soal apakah kamu mau hidupnya semakin limpah, ya. Kalau kita hanya lari-lari dari lingkungan kita, pelarian, kita nggak akan mengerti. Boleh nggak saya jadi orang Kristen istrinya banyak? Kan Daud istrinya banyak, Salomo istrinya banyak. Bukan masalah boleh nggak boleh. Tuhan itu Tuhan yang setia loh. Kalau kamu punya istri banyak, kamu tidak akan limpah di dalam kesetiaan. Kamu tidak akan mengerti apa artinya kesetiaan, ngerti ya? Nah, banyak remaja-remaja di sini yang mulai berpacaran mungkin nantinya. Gitu kan ya. Boleh gak punya pacar banyak? Bukan masalah boleh gak boleh, kekristenan gak ngelarang. Tapi kalau kamu punya banyak pacar, kamu gak akan mengerti apa itu namanya kesetiaan. Punya banyak teman boleh ya. Kalau kita ngomong pacar itu kan berarti mau menikah ya. Berarti ada komitmen yang kita ambil. Komitmen itu harus setia. Satu yang namanya setia. Kalau kita punya banyak, kita gak pernah mengerti kelimpahan dalam kesetiaan. Pasti nanti ujung-ujungnya runyam lah, ya, ujungnya runyam. Karena apa? Tuhan yang setia ingin mengajarkan kita setia. Maka kita bergumul. Bagaimana saya terus bergumul di dalam komitmen saya, perjanjian saya, supaya saya tahu Tuhan itu Tuhan yang setia. Dan saya mau menikmati kesetiaan saya. Maka saya bisa menjadi limpah hidupnya di dalam kesetiaan Tuhan. Itu contoh salah satu. Tapi kalau saya bilang, saya mau sendiri, ya itu boleh istrinya banyak. Abraham boleh istrinya banyak. Ya, pakai Alkitab lagi ya. Daud boleh istrinya banyak. Ya, kenapa saya nggak boleh? Nah, ya. Dan nggak ada larangan. Ya, nggak ada larangan di Alkitab. Coba cari secara literal. Nggak boleh punya istri 2. Ada nggak? Nggak ada. Ada syarat penatua. Kalau jadi penatua, istrinya 1. Ya, kalau bukan penatua boleh. Boleh. Kalau bukan penatua nggak ada larangan tertulis di dalam Alkitab. Tapi pasti kamu nggak mungkin hidupnya limpah karena kamu nggak pernah mengenal kesetiaan Tuhan yang setia. Ya, Tuhan dari dulu setia sama Israel, nggak pilih-pilih bangsa lain. Ya, dan itu limpah hidupnya kalau kita mengerti karakter Tuhan. Nah jadi kembali lagi. Kalau kita mau hidupnya limpah, yang pertama mesti mengerti karakter Tuhan. Dan hidup kita harus menjadi hidup yang baru, yang sudah diperbaharui, rohnya sudah dilahirbarukan, supaya kita bisa terus dikuduskan, semakin serupa dengan karakter Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti mengerti apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam lingkungan saya. Apa rencana Tuhan dalam keluarga saya. Kita perlu benar-benar memikirkan, termasuk saya ya. Kita perlu punya waktu merenungkan, memikirkan sungguh-sungguh Tuhan mau kerjakan apa di dalam konteks yang saya sedang kerjakan sekarang. Ya, ketika saya bekerja, Tuhan mau punya rencana apa di dalam pekerjaan saya. Ketika saya melayani, Tuhan mau saya kerjakan apa sih arahan Tuhan, ya, supaya kerjaan kita nggak asal-asalan pasti. Kita bingung nanti, ya. Yang ada apa? Stres kita nggak mengerti Tuhan mau. Atau saya jadi ignorant, saya nggak peduli. Bangunan itu saya nggak peduli kalau saya nggak ngerti rancangan Tuhan. Itu, ya. Nah semoga kita sama-sama ya, termasuk saya, kita menggumulkan sebenarnya apa hidup kelimpahan yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan ingin memberikan, apa yang Tuhan ingin berikan kita sebagai orang Kristen itu, sehingga hidup kita semakin berlimpah, semakin menikmati apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ya, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami firman. Kami bersyukur kalau Tuhan memberikan kami Roh Kudus yang tinggal dalam hati kami, melahirbarukan kami, menyertai kami, menjadi hidup, menuntun hidup kami di dalam keseharian kami. Kami bersyukur Tuhan, kalau kebenaran-kebenaran itu boleh Tuhan terus bukakan kepada kami, sehingga kami semakin mengenal siapa Engkau ya Tuhan. Dan kami semakin mengerti
apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam hidup kami. Ketika Tuhan melahirkan kami ke dalam dunia ini, tempat dunia ini menjadi tempat yang cocok buat kami, karena kami adalah anak-anak Tuhan. Karena kami kerjakan sesuai dengan rancangan-Mu di dalam dunia di mana kami ditempatkan. Tuhan, kami bersyukur untuk firman kebenaran-Mu Tuhan, yang membuat hidup kami semakin limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.